Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan apa itu emosi. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ignatius Okta Trijaya Franes. Nah, di sini kita akan membahas tentang emosi. Apa itu emosi? Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Sumber-sumber emosi. Yang pertama itu kualitas tidur, yang kedua kepribadian, yang ketiga olahraga, yang keempat suasana hati, yang kelima stres, yang keenam gender, yang ketujuh usia, yang kedelapan aktivitas sosial. Di sini ada macam-macam emosi. Di sini ada dua emosi positif, yaitu perasaan bahagia, perasaan cinta, dan perasaan puas. Yang emosi negatif ada perasaan takut, perasaan sedih, perasaan cemas. Faktor penyebab emosi, kita dilihat dari faktor internal. Yang pertama itu perasaan tidak mampu atau merasa bodoh, perasaan kecewa terhadap diri sendiri, perasaan tidak percaya diri pada diri seseorang, perasaan sedih karena kurang kasih sayang, perasaan iri kepada saudara karena diperlakukan kurang adil karena pilih kasih. Faktor penyebab emosi dari faktor eksternal. Lingkungan sekitar maupun sekolah yang sering terdapat menyalahkan seorang. Orang tua terkadang sering memberitahu anaknya untuk tidak menjalin hubungan percintaan. Tuntutan dari keluarga maupun dari bos terlalu banyak, resiko kepada seseorang yang gagal melaksanakannya. Dampak emosi positif. Dalam dampak ini biasanya terjadi pada diri manusia berwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan adanya rasa syukur. Hal ini biasanya menjelaskan sebuah evaluasi diri atau perasaan yang menyenangkan dan menguntungkan. Dampak emosi. Dan di sini ada dampak emosi negatif. Dampak dari emosi negatif biasanya perasaan menangis, marah, kecewa, sedih, benci, dan lain-lain. Biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evaluasi diri atau ada perasaan yang merugikan. Cara mengontrol emosi agar terkendali. Yang pertama itu menyadari dampak yang bisa ditimbulkan. Yang kedua bertujuan untuk mengendalikan, bukan merendam. Mengidentifikasi apa yang dirasakan, menerima keadaan, menarik nafas dalam-dalam, beri ruang untuk menyendiri, dan terakhir itu meditasi. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Emosi merupakan respon dari dalam diri manusia yang muncul karena reaksi dari luar manusia itu sendiri. Emosi juga dapat dikatakan sebagai suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku dan emosi. Emosi sering didefinisikan dalam istilah perasaan atau feeling. Misalnya pengalaman-pengalaman afektif, kenikmatan atau ketidaknikmatan, marah, takut, bahagia, dan rasa sedih. Emosi sangat erat kaitannya dengan psikologi dan emosi juga sangat berperan penting dalam kehidupan. Sekian dari saya penjelasan tentang emosi.